Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita telah membahas kisah kelahiran Kristus. Dan kali ini, kita akan melanjutkan kisahnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja, kita masuk ke dalam kisahnya. Malam itu ketika Yusuf sedang tidur, malaikat menampakkan diri dalam mimpinya. Yusuf, keturunan Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya dari roh Tuhan. Maria akan melahirkan seorang putra dan kamu akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah penggenapan nubuat Yesaya. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Maria, bagaimana kamu bisa memaafkan aku karena aku meragukan perkataanmu? Saya tahu hal ini luar biasa dan sulit dipercaya. Sekarang Tuhan memilihku untuk membawa Mesias ke dunia dari semua wanita Israel dan dari segala zaman. Akan seperti apa bayi ini? Sebab dia Tuhan yang lahir sebagai manusia. Apakah dia bisa berbicara dan membaca begitu dia lahir? Oh Yusuf, aku tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Kami berdua dari keturunan Daud, dan para nabi memang bernubuat bahwa Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Aku baru memikirkan hal yang lain di Taman Eden. Tuhan berjanji bahwa benih perempuan akan meremukan kepala keturunan ular. Aku mengerti sekarang, anak ini tidak dari benih laki-laki, tetapi benih perempuan. Wah, peristiwa ini telah direncanakan Tuhan sejak awal. Dengarlah kalian semua, karena pernyataan resmi dari Kekaisaran Roma yang ditandatangani oleh Kaisar sendiri untuk sensus penduduk, maka semua orang Israel harus kembali ke kota kelahiran masing-masing untuk didaftarkan namanya untuk tujuan perpajakan. Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret di Galilea, tapi ada nubuat lama yang menjelaskan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di Yudea. Mereka tidak tahu tentang nubuat itu dan tidak ada alasan untuk melakukan perjalanan jauh ke Bethlehem. Yusuf, itu berarti kamu harus pergi ke Bethlehem. Jadi aku akan melahirkan ketika kamu masih ada di Bethlehem. Orang-orang tidak akan mengerti mengapa aku meninggalkan istri yang sedang hamil tua. Aku akan membawamu bersamaku. Maria, mungkin tidak baik aku membawa kamu dalam perjalanan ini. Apakah lebih baik kita pulang saja? Tidak. Aku harus bersamamu ketika bayi kita lahir. Orang-orang lain tidak akan bisa mengerti. Kita harus cepat-cepat jika kamu bisa. Aku rasa hampir waktuku melahirkan. Aku akan coba mendapatkan kamar di penginapan. Perlu waktu lebih dari seminggu untuk melakukan perjalanan itu. Hampir 160 km. Maria, aku sudah menemukan bidan yang akan menolong kita. Apakah ada kamar di penginapan? Tidak, sudah penuh. Kau berbuat baik untuk anak pertamamu. Sayang, dia harus lahir di kandang. Jangan cemas karena hal itu, dia akan memerintah dunia suatu hari nanti. Bagiku, dia seperti bayi yang lain. Apa ini? Wah, malaikat, ribuan malaikat. Jangan takut, karena Tuhan telah mengutus aku untuk memberitahumu kabar baik untuk semua orang. Sudah lahir demi kamu hari ini di kota Daud seorang juru selamat, yaitu Mesias. Kemuliaan yang maha tinggi untuk Tuhan, Tuhan membawa damai ke bumi. Karena dia punya kehendak baik terhadap manusia. Ini akan menjadi tanda untukmu. Kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain dan dia akan berbaring di palungan. Percayakah kamu, malaikat-malaikat menampakkan diri kepada kita? Istriku pasti tidak percaya. Akan kamu mendengar yang dikatakan malaikat itu? Mesias sudah lahir di Israel. Aku ingin pergi dan melihat. Seorang juru selamat, damai untuk manusia. Seorang bayi, mari kita lihat dia. Wah, Mesias! Maaf, mengganggu. Seorang malaikat memberitahu kami untuk datang. Siapa sangka Tuhan menjadi bayi? Sudah waktunya Maria dan Yusuf harus pergi ke bait suci
dengan bayi Yesus untuk menunjukkan anaknya yang baru lahir kepada imam dan untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Musa. Yusuf, ini pertama kali bayi kita dibawa ke bait suci dan tidak seorang pun di situ yang tahu bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Mesias. Dan aku pikir kita seharusnya tidak memberitahu siapapun. Mari kita tunggu sampai dia besar nanti. Simeon ada di bait suci. Itu dia, kami telah menunggu begitu lama. Siapa dia, Maria? Aku tidak tahu. Tidak seorang pun mengenal kita di sini. Terpujilah Engkau, oh Yahweh Tuhan kami. Sekarang aku bisa mati dalam damai karena aku telah melihat Sang Penyelamat yang dijanjikan. Dia akan menjadi kemuliaan Israel dan terang untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi bagaimana kamu tahu? Dengarlah aku tentang anak ini. Dia akan menyebabkan banyak orang Israel jatuh dan banyak juga yang bangkit dan dia akan ditolak banyak orang. Dan hatimu akan hancur ketika melihat apa yang terjadi pada dirinya. Lihat, itu Mesias. Dia telah datang ke baitnya. Tentang dia para nabi sudah bernubuat. Itulah Anna. Dia telah menunggu Mesias sepanjang hidupnya. Anak muda, bayi ini adalah Kristus, juru selamat dunia. Dia akan menyelamatkan Israel dari dosa-dosa mereka. Sejak waktu itu, Anna berbicara tentang dia kepada semua yang mencari penebusan. Di negara-negara di sebelah timur Israel, ada orang-orang bijak. Mereka mempelajari tulisan-tulisan kuno dan mencari tahu tentang Tuhan. Mereka tahu nubuat mengenai Mesias yang akan datang. Melalui mimpi dan penglihatan yang diwahyukan Tuhan kepada mereka, Tuhan memberitahu mereka bahwa Mesias sudah lahir. Kemudian mereka melihat bintang yang tidak lazim yang menunjuk ke negeri Israel. Kita telah bepergian jauh. Kita sedang mendatangi negeri yang aneh. Kita telah melakukan perjalanan berminggu-minggu. Bintang itu terus bergerak. Kami akan mengikutinya terus. Raja Herodes. Ada 3 orang kaya dari timur yang sudah datang. Mereka sedang mencari raja baru Israel, seorang bayi. Seorang bayi? Seorang raja? Aku adalah raja negeri ini. Bawa mereka ke sini, dan bawa juga ke sini imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tidak ada raja di Israel pada waktu itu karena Roma memerintah Israel. Penguasa yang ditunjuk Roma atas bangsa Israel, yaitu Herodes, memerintah di Yerusalem. Orang-orang bijak dari timur itu bertanya kepada Herodes tentang raja yang baru lahir. Kalian mencari seorang raja yang baru lahir? Bagaimana kalian tahu hal itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di mana dia? Kami tidak tahu tempatnya. Itulah sebabnya kami datang kepada raja. Aku telah memanggil para cendekiawan. Kita akan tahu apa yang mereka ketahui tentang hal ini. Mari ikut aku ke kamarku. Mereka berkata bahwa mereka datang untuk menyembah Raja Israel, orang yang dinubuatkan datang untuk menyelamatkan manusia. Apakah ada tulisan yang mengatakan sesuatu tentang seorang raja? Ya, banyak nabi menceritakan kedatangannya, tetapi kami tidak percaya bahwa nubuat itu harus dipahami secara harfiah. Aku tidak peduli pada pendapat kalian, ceritakan kepadaku persis apa yang dinubuatkan. Nabi Mika bernubuat bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem dari suku Yehuda. Aku sendiri juga ingin menyembah raja itu, jadi ketika kamu menemukannya, tolong beritahu aku tempatnya. Tentu saja, segera setelah kami menemukannya, kami akan memberitahu. Herodes takut ketika dia mendengar tentang kelahiran seorang raja, jadi dia merencanakan untuk membunuh anak itu ketika dia menemukannya. Luar biasa. Para cendekiawan tahu persis di mana raja itu akan lahir, tetapi mereka acuh tak acuh terhadap nabi mereka. Tulisan-tulisan para nabi Israel tidak seperti yang lain. Aku belum pernah membaca nubuat terperinci seperti itu. Lihatlah, bintang yang sama yang kita lihat di timur. Bintang ini tidak seperti bintang yang pernah kita lihat. Bintang ini gerakannya tidak sama dengan bintang lain dan jauh lebih terang dari bintang yang lain. Tandai tempatnya, dan besok kita akan mengikuti bintang itu lagi. Itu dia berada di atas rumah itu.
Tapi ini bukan Bethlehem. Beberapa bulan sudah berlalu. Mungkin mereka telah pindah. Kita telah menempuh perjalanan jauh dan sekarang kita hampir sampai. Memang bintang itu aneh, kelihatan seperti berada di bawah awan. Kami tidak mau mengganggu kalian, tetapi kami sudah menempuh perjalanan berminggu-minggu untuk bertemu dan menyembah raja yang baru lahir. Bagaimana kamu tahu? Kami membaca tulisan para nabi dari semua bangsa. Nabimu menubuatkan kedatangannya, dan kemudian sebuah bintang muncul untuk membimbing kami ke sini. Bintang itu sekarang ada di atas rumah ini. Dengan kerendahan hati, kami memberikan hadiah kecil ini untuk menghormati Juru Selamat dunia. Dia akan meyakinkan banyak orang untuk berbalik dari kejahatan ke kebenaran. Malam itu Tuhan berbicara kepada orang-orang bijak itu dalam mimpi dan berkata kepada mereka untuk tidak memberitahu Herodes di mana mereka menemukan anak itu dan memakai jalan yang lain untuk kembali ke negara mereka. Tuhan juga berbicara kepada Yusuf dan menyuruhnya untuk melarikan diri ke Mesir karena Herodes akan berusaha membunuh anaknya. Orang-orang dari timur menipuku, mereka memakai jalan lain untuk pulang. Itu berarti anak yang mereka cari sudah mereka temukan, tetapi ketika mereka pulang, mereka takut lewat sini. Kirimkan pasukan khususku ke Bethlehem. Suruh mereka membunuh setiap anak laki-laki di bawah 2 tahun. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan di episode selanjutnya. Kita akan melanjutkan keseruannya di next episode. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.